Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Nah, Benny bertanya kepada Edo, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Lalu Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" tanya si Benny. Lalu si Edo menjawab, "Ada 3 orang." Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya si Edo. Lalu di sini ada yang menjawab, caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga kelereng itu habis. Lalu kita bisa mencarinya dengan pengurangan berulang. Tadi banyak kelereng ada 6. 6 dibagikan ke 3 orang. Nah, berarti kita buat pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu sama artinya 6 dibagi 3. Jadi 6 kelereng dibagi 3 orang. Jadi masing-masing orang mendapatkan 2 kelereng. Nah, lalu di sini si Benny menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar pembagian. Kalau perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0. Jadi kita akan belajar tentang pembagian ya adik-adik ya. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo, jawab si Mei. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama adik-adik. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, di sini kita tahu adik-adik, berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. Nah, kita kurangi dulu 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini karena belum hasil akhirnya belum 0, jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus adik-adik. Berarti bawahnya 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0, bukan ya? Belum ya adik-adik ya. Berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sudah di sini sudah 0 nih ya. Lalu kita hitung nih, ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya ini adalah
angka 0 ya, angka 0 juga. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, bukan hasilnya 0. Jadi karena di sini ada pengurangannya 3 kali. Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, kita cari bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 10 dibagi 2, maka kita tulis dulu 10 dikurangi 2. Berapa 10 dikurangi 2? Sama dengan 8. Karena 8 ya hasil akhirnya, berarti belum angka 0. Jadi kita tulis 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Belum juga ya adik-adik ya. Berarti kita tulis lagi nih. Angka 6 ini dikurangi 2. Kita tulis di bawahnya. 6 dikurangi 2, 4. Lalu 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2 ya, hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Lalu kita tulis nih bentuk panjangnya. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis nih adik-adik, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya ada berapa? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapatkan setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 ya. Kita cari tahu pengurangan berulangnya dulu untuk mengetahui 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 berarti kita kurangi angka 18 ini dikurangi 6 terus sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Belum ya adik-adik ya, berarti kita tulis nih di bawahnya. 12 dikurangi 6 lagi ya. Karena di sini dibagi 6, maka kita kurangi 6 terus adik-adik sampai nanti hasilnya di belakang ini adalah angka 0 ya. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ternyata belum. Lalu kita kurangi lagi, 6 dikurangi 6. Nah, kalau sudah angka yang sama, berarti hasilnya adalah angka 0 ya. Kita buat bentuk panjangnya, pengurangan panjangnya ya. Di sini ada 3 kali pengurangan, maka 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6. Karena pengurangannya ada 3 kali, sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 adalah 3. Kalimat jadinya, jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Begitu adik-adik, mudah bukan? Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Jadi ada 21 siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Maka satu kelompoknya ada berapa orang? Kita tulis di sini bentuk pembagiannya 21 dibagi 3. Kita tulis nih pengurangan berulangnya. Berarti nanti dikurangi terus dengan angka 3 sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 21 dikurangi 3 sama dengan 18.
karena belum angka 0, kita tulis lagi 18 kurangi 3 sama dengan 15. Lalu 15 kurangi 3 sama dengan 12. Kita tulis lagi di bawahnya 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kasih 9 ya. Berarti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada pengurangan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis nih bentuk panjangnya. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 21 dikurangi 3-nya sebanyak 7 kali nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 0 ya. Lalu karena ada pengurangan sebanyak 7 kali, maka hasil 21 dibagi 3 itu bukan 0, tapi 21 dibagi 3 sama dengan 7 karena pengurangannya ada 7 kali. Jadi banyak siswa di setiap kelompok. Jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian. Kita mau cari tahu hasilnya berapa dengan pengurangan berulang. 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Maka hasilnya di sini ya, 4 dikurangi 2 adalah 0. Nah, di sini hasil 4 dibagi 2 bukan 0 ini adik-adik, tapi kita lihat pengurangannya di sini ada berapa kali. Oh, ada 1, 2, berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu 8 dibagi 4. Nah, kita tuliskan ya di sini 8 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 4 adik-adik. Dikurangi 4 lalu dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita hitung nih pengurangannya ada berapa kali. Oh, pengurangannya juga ada 2 kali, maka 8 dibagi 4 adalah 2. Contoh berikutnya, 9 dibagi 3. Maka kita tulis 9 dikurangi 3 ya, dikurangi angka belakangnya terus, dikurangi 3 dikurangi 3. Karena 9 kurangi 3 6, 6 kurangi 3 3, 3 kurangi 3 hasil akhirnya 0. Nah, ada berapa pengurangan? 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3. Begitu adik-adik, apakah kalian paham tentang konsep pengurangan untuk mengerjakan pembagian? Masih ingatkah kalian dengan pembagian? Bagaimana cara mengerjakan pembagian? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengerjakan soal yang berkaitan dengan pembagian. Di sini ada soal cerita. Andi mempunyai 15 bola pingpong. Bola itu dibagikan kepada 3 temannya untuk bermain tenis meja. Maka setiap teman Andi mendapatkan titik-titik buah bola pingpong. Berarti nanti ada 15 bola pingpong dibagi ke 3 temannya. Maka bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3. Nah, kita sudah belajar nih 15 dibagi 3. Berarti kita buat pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Nah, sekarang kita buat 15 dibagi 3. Itu kita buat pengurangan berulang. Pertama kita tulis dulu 15 dibagi 3. Lalu coret-coretan di bawahnya 15 dikurangi 3. Berapa 15 dikurangi 3? Ya, 15 dikurangi 3 adalah 12. Ternyata hasil akhirnya belum angka 0 juga. Maka kita tulis di bawahnya. Dari angka ini 12 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 3. Berapa 12 dikurangi 3? 12 dikurangi 3 adalah
Nah, hasilnya belum 0 juga dari pengurangan berulangnya. Maka kita tulis 9. 9 dikurangi berapa lagi adik-adik? Ya, 9 dikurangi 3. Berapa 9 dikurangi 3? Sama dengan 6. Lalu kita tulis 6 dikurangi berapa lagi? Ya, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu yang terakhir, karena masih sisa nih ya. Di sini masih sisa 3, berarti kita tulis di sini nih. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada berapa kali pengurangan adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dalam bentuk panjang dulu. Maka 15 dibagi 3 itu sama dengan 15 dikurangi 3-nya sebanyak 5 kali dari hasil ini. Ya, nih 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka setiap teman Andi mendapatkan 5 buah bola pingpong. Soal selanjutnya, perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah itu sama? Nah, berarti di sini kita buat pengurangannya adalah pembagiannya adalah 44 dibagi 4. Nah, kita tulis dulu, kita coret-coret dulu. 44 dibagi 4. Kita buat pengurangan berulang. 44 dikurangi 4 sama dengan 40. Masih 40 adik-adik. Berarti 40 dikurangi 4. Berapa 40 dikurangi 4? Ya, 36. Lalu 36 kita kurangi 4 sama dengan 32. 32 kita kurangi berapa lagi? Ya, dikurangi 4 lagi Kak Citra. Berarti jawabnya 28. 28 dikurangi 4 lagi. 24. Nah, Kak Citra nggak muat ya. Kak Citra taruh di sampingnya. 24 dikurangi 4. Ya, 20. Lalu 20 kurangi 4, 16. Nah, 16 dikurangi 4. 12 dikurangi 4, 8 dikurangi 4, lalu yang terakhir 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk panjangnya. 44 bagi 4 itu sama dengan 44 dikurangi 4-nya sebanyak 11 kali ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita hitung nih pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena terdapat pengurangan sebanyak 11 kali, maka 44 dibagi 4 adalah 11. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Nah, di sini kita buat pembagiannya. Bentuk pembagiannya adalah 36 dibagi 9. Kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 36 dibagi 9. Nah, kita buat pengurangannya. 36 dikurangi 9. Ya, 27. Belum angka 0 ya di sini ya. Berarti kita lanjutkan. Ini kita tulis di bawahnya. 27 dikurangi 9. Berapa 27 dikurangi 9? Ya, 18. Lalu 18 dikurangi
9 lagi. 9 dan yang terakhir 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada 4 kali pengurangan. Kita tulis dalam bentuk panjangnya. Jadi 36 bagi 9 adalah 36 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 4 kali, maka 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi banyak bed dalam setiap keranjang ada 4 buah. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian 25 dibagi 5. Maka kita buat dulu pengurangan berulang sampai hasil akhirnya di sini adalah angka 0 ya. Kita tulis di sini 25 dikurangi 5. Ya, jawabnya 20. 20 dikurangi 5 lagi. 15. 15 dikurangi 5 lagi. 10. 10 dikurangi 5. 5. 5 dikurangi 5, angka 0 juga. Lalu kita hasilkan di sini. Lalu hasilnya itu 25 dibagi 5 bukan 0 adik-adik, tapi kita hitung pengurangannya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Contoh nomor 2, 27 dibagi 9. Maka kita bisa tulis 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang pengurangannya ada berapa kali ini? 1, 2, 3. Berarti 27 dibagi 9 jawabnya adalah 3. Soal nomor 3, 28 dibagi 4. Maka kita buat pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. 28 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dan dikurangi 4. Maka hasil akhirnya di sini adalah angka 0 ya. Nah, kita hitung nih pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Bacalah teks percakapan berikut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Ini kata si Benny. Lalu Udin menjawab, bagaimana caranya? Benny berkata, begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Nah, jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantongnya, maka kalimat matematikanya bisa menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 itu bisa dicari dengan kebalikan dari perkalian ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Perhatikan contoh di ini adik-adik. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kalian kan biasanya mencarinya dengan pengurangan berulang sampai hasilnya akhir angka 0 ya kan. Nah, ini bisa kalian cari dengan cara berapa dikali 2 sama dengan 8. Nah, karena di sini kita sudah tahu jawabannya 4, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4
Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Contoh berikutnya, 10 dikali 2. Nah, untuk mencari pembagian di sini kita bisa ubah dalam bentuk perkalian. Berapa titik-titik dikali 2 sama dengan 10. Kita bisa mencarinya seperti itu. Nah, adik-adik sudah tahu 10 dibagi 2 itu ada 5. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Contoh berikutnya, 12 dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? Ya, 12 dibagi 3 adalah 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Contoh lagi, 14 dibagi 7 sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Soal nomor 5. 15 dibagi 5 sama dengan, ya, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Begitu adik-adik, mudah bukan? Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian untuk mencari hasilnya. Masih ingatkah kalian tentang pembagian yang bisa diubah dalam perkalian? Nah, pembagian itu bisa dicari hasilnya dengan kita mengubah dalam bentuk perkalian. Ini adalah contoh soal yang kita akan cari tahu jawabannya dengan mengubah pembagian tersebut ke dalam perkalian. Jadi di sini kalian bisa lihat dulu bahwa 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, nanti yang kita kerjakan yang bawah ini dulu adik-adik, baru kita ke pengurangannya. Kita cari dulu hasilnya 27 dibagi 9. Kita ubah 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik menjadi perkalian. Nah, bentuk perkaliannya seperti ini adik-adik. Jadi titik-titik dikali 9 jawabnya 27. Nah, hasil titik-titik ini nantilah yang kita jadikan hasil dari pembagian 27 dibagi 9. Nah, untuk mencari tahu titik-titik ini kita pakai perkalian. Kita coba dulu 1 dikali 9 itu 9, pasti bukan 1. Kita coba 2. 2 dikali 9 sama dengan, ya, 18. Oh, ternyata belum 27. Nah, kita cari lagi, kita ubah lagi dari angka 2, kita ubah atau kita coba angka 3. 3 dikali 9 sama dengan, ya, 3 dikali 9 sama dengan 27. Oh, ternyata cocok Kak Citra. Berarti hasilnya adalah 3. Kita tulis di sini 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 3 dikali 9 sama dengan 27. Baru kita tulis pengurangannya. 27-nya dikurangi 9 sebanyak 3 kali sampai sampai hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita tulis begini, 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi 27 dibagi 9 adalah 3. Kita lihat untuk contoh berikutnya. 32 dibagi 8 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita cari tahu dulu 32 dibagi 8. Kita ubah 32 dibagi 8 menjadi perkalian. Bagaimana bentuk perkaliannya? Ya, titik-titik dikali 8 sama dengan 32. Lalu kita cari tahu, kalau kita umpamakan 1 pasti tidak 32 karena 1 dikali 8, 8. Kita umpamakan 2. 2 dikali 8,
16, belum 32 Kak. Oke, kita umpamakan diganti angka 3 ya. Kita urutkan saja dari 2 lalu 3. 3 dikali 8, 24. Lalu kita lihat nih di sini hasilnya 24, di sini 32, berarti belum cocok adik-adik. Nah, kita cari tahu, kita umpamakan di sini 4. Nah, 4 dikali 8. Ya, 4 dikali 8, 32. Maka hasilnya adalah 4. 32 dibagi 8 sama dengan 4. Karena 4 dikali 8 sama dengan 32. Lalu kita tulis bentuk pengurangannya. Berarti 32 dikurangi 8-nya sebanyak 4 kali. Jadi seperti ini adik-adik ya, 32 dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8 sama dengan 0. Begitu adik-adik. Mudah bukan untuk dipahami?